minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut tingkat temangan dahuan episode yang kelima. Selamat mendengarkan. Dengan penuh tanda tanya, Ki Bagel itu menatap Kiai Bauwiryo. Kemudian ia berkata, "Selamat malam, Kiai." Lalu lanjutnya, siapakah dua orang yang bersama Kiai itu? Bertanya Ki Bagel sambil menyapukan pandangan matanya kepada dua orang yang sedang berdiri di bawah pendopo. "Aku membawa dua orang tamu yang ingin bertemu dengan Ki Bagel. Untuk lebih jelasnya, silahkan Ki Bagel sendiri yang menanyakan keperluan dari tamu-tamu tersebut," berkata Kiai Bauwiryo kepada Ki Bagel. "Baiklah Kiai, marilah kita bersama-sama menanyakan keperluan mereka," jawab Ki Bagel sambil melangkahkan kakinya ke arah pendopo untuk menemui dua orang yang belum dikenalnya itu. Setelah mempersilahkan kedua tamunya naik ke pendopo serta saling memperkenalkan diri, Ki Bagel menanyakan keperluan dari kedua tamunya tersebut serta keterangan lain yang sekiranya perlu diketahui oleh Ki Bagel. Beberapa saat kemudian terdengar Ki Bagel itu berkata, "Ki Wilogo dan Jatmiko, pada dasarnya kademangan dahuan ini selalu terbuka, menerima siapa saja, apalagi kepada orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Untuk keperluan kalian, di Banjar Padukan ada beberapa bilik yang pantas kalian pergunakan untuk bermalam barang 1 atau 2 malam. Bilik itu memang disediakan untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kebetulan ingin singgah dan beristirahat di kademangan ini." Sambil memandangi dua orang tamu yang duduk di hadapannya, Ki Bagel melanjutkan perkataannya, "Kami tidak mempersoalkan dari manakah asal-usul mereka, apakah keperluan mereka, apakah mereka seorang pengembara atau bukan. Yang penting, mereka harus mampu bersikap baik dan bersungguh-sungguh serta tidak ada niatan untuk membuat persoalan, apalagi sengaja membuat keributan." "Terima kasih Ki Bagel, kami berdua hanya ingin menumpang istirahat untuk 1 malam ini saja, karena besok pagi-pagi sekali kami harus meneruskan perjalanan," berkata Ki Wilogo. "Baiklah, sebagai salah satu bebau kademangan dahuan, aku mengizinkan kalian berdua untuk beristirahat di kademangan ini. Banjar kademangan berada di ujung jalan, atau biarlah kalian diantar sekalian oleh Ki Bauwiryo menuju Banjar." Lalu Ki Bagel berkata kepada Kiai Bauwiryo, "Kiai, tolong antarkan sekalian tamu-tamu ini menuju ke Banjar." "Baiklah Ki Bagel," berkata Kiai Bauwiryo. Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, akhirnya kedua tamu Ki Bagel dan Kiai Bauwiryo telah meninggalkan rumah Ki Bagel menuju Banjar Kademangan. Sesampainya di Banjar, terlihat keadaan Banjar Kademangan masih terlihat sepi, meskipun lampu yang ada di Banjar terlihat telah dinyalakan seluruhnya. Banjar Kademangan biasanya memang baru ramai setelah wayah sepi mong. Selain pada para perunda, orang-orang yang datang di Banjar biasanya hanya sekedar bercanda ataupun saling bercerita tentang bermacam-macam persoalan. Bahkan beberapa di antaranya datang ke Banjar hanya sekedar untuk pindah tidur dari rumahnya, karena orang tersebut sedang bertengkar dengan istrinya, atau mungkin karena udara di dalam rumah terasa panas, sehingga mereka memilih untuk tidur di pendopo Banjar. Kepada kedua tamunya, Kiai Bauwiryo menunjukkan letak bilik yang ada di bagian belakang Banjar, serta memberikan beberapa penjelasan seperlunya. Kalau kisanak berdua memerlukan untuk membersihkan diri serta keperluan sesuci lainnya, ada sumur di halaman belakang Banjar ini, berkata Kiai Bauwiryo. "Terima kasih Kiai,
kebetulan sudah menyempatkan diri terlebih dulu untuk membersihkan diri di belik yang ada di ujung bulat ketika kami mau memasuki kademangan itu. Jawab Ki Wiloko. Maaf Kiai, tiba-tiba saja kemenakan Ki Wiloko yang selama ini tidak terlalu banyak bicara telah menyela. Apakah Kiai merupakan salah satu bebau dari kademangan ini? Maksudku adalah, apakah Kiai adalah orang yang diserai tanggung jawab untuk merawat serta mengurus kebersihan dari banjar ini? Sambil memandang ke arah anak muda yang bernama Jatmiko, Kiai Bawiryo menjawab, bukan Ger, aku bukan salah satu dari bebau dari kademangan ini. Aku pun bukan orang yang diserai tanggung jawab untuk merawat dan mengurus banjar kademangan. Nampaknya Kiai telah dikenal dekat atau bahkan dipercaya oleh para bebau kademangan. Bertanya anak muda bernama Jatmiko itu lebih lanjut. Sambil tersenyum, Kiai Bawirjo menjawab, Angger Jatmiko, setiap orang yang tinggal di Kademang ini hampir seluruhnya saling mengenal satu dengan yang lainnya dengan baik. Bukankah hal yang demikian ada suatu yang wajar? Selebihnya mungkin karena pekerjaankulah yang membuat para bebau atau bahkan Ki Tembang sendiri mengenalku dengan baik. Jawab Kiai Bawiryo. Apakah pekerjaan Kiai? Terdengar pertanyaan Ki Wiloko dan Jatmiko hampir bersamaan. Bukanlah satu pekerjaan yang luar biasa. Aku sebenarnya justru merasa kurang mapan dikenal karena kebiasaanku ini, meskipun kenyataannya banyak orang yang membutuhkan pertolonganku. Dan apakah pekerjaan atau kebiasaan dari Kiai itu? Sela Jatmiko yang nampaknya merasa penasaran. Sambil memandangi Ki Wiloko dan Jatmiko, Kiai Bawiryo berkata, aku sering dimintai pertolongan oleh orang-orang yang rojo koyonya susah melahirkan karena sungsang atau disebabkan oleh gangguan lainnya. Beberapa di antaranya memintaku untuk membuatkan ramuan agar ternak sapi atau kerbaunya menjadi sehat dan gemuk. Bagiannya lagi meminta bantuanku untuk dibuatkan semacam ramuan karena ternyata telah menjadi macer dan sama sekali tidak ada tanda-tanda biasanya mempunyai keturunan. Dan beberapa yang lainnya justru hanya sekedar meminta pendapatku untuk membuat sebuah penilaian apakah sapi atau kerbau yang akan dibelinya itu lebih cocok untuk dijadikan penarik bajak di sawah, penarik gerobak, atau justru lebih cocok untuk diambil hasil keturunannya. Termasuk juga penilaianku apakah ternak-ternak itu merupakan ternak yang bagus, baik ditilik dari hasil keturunannya maupun kesehatannya. Maksud Kiai dukun hewan? Desis Jatmiko tanpa sesadarnya. Sementara Ki Wiloko hanya mengangguk-angguk sambil berdesis. Pekerjaan yang aneh, meskipun usaha yang seperti itu sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun juga. Benar Ki Wiloko, sebenarnya banyak orang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan seperti apa yang aku kerjakan ini. Namun ternyata tetap saja banyak orang yang memilih untuk datang kepadaku. Bahkan beberapa pekan sekali aku harus pergi keluar Kademangan, karena ada saja orang tinggal di luar Kademangan ini telah meminta pertolonganku terkait dengan keahlianku. Maaf Kiai, nampaknya kalian Kiai ini adalah keahlian yang memerlukan pengetahuan tentang ramuan dan obat-obatan, meskipun peruntukannya berbeda dengan pengobatan untuk manusia. Bertanya Ki Wiloko. Demikianlah kira-kiranya, jawab Kiai Bawiryo singkat. Apakah keahlian Kiai ini merupakan sejenis ilmu yang turun-temurun? Atau barangkali Kiai pernah berguru secara khusus untuk dapat menguasai keahlian semacam ini? Tanya Jatmiko.
Tidak, Ger. Aku tidak pernah berguru secara khusus terkait dengan kemampuanku ini. Bukan pula sebuah ilmu yang temurun dari leluhurku. Dan nampaknya Kiai benar-benar berhasil dengan kalian yang Kiai miliki, desis Jatmiko. Maksud Angger Jatmiko? Bertanya Kiai Bauwiryo. Maaf Kiai, maksudku adalah kemampuan Kiai ini ternyata telah membuat Kiai menjadi orang yang dikenal luas di Kademangan ini, bahkan sampai ke tempat yang jauh di luar Kademangan. Demikianlah, Ger. Aku bersyukur karena aku bisa membantu orang lain dengan keahlian yang aku miliki, jawab Kiai Bauwiryo. Apakah Kiai ada anak atau keluarga Kiai yang kelak bisa mewarisi kalian Kiai ini? Berkata Ki Wilogo. Aku tidak mempunyai keluarga, Ki Wilogo. Istriku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sementara aku juga tidak mempunyai anak. Memang ada 2 kemenakanku, namun kemenakanku tidak tinggal di Kademangan ini. Saat sekarang aku tinggal seorang diri di rumah. Aku memelihara beberapa ekor kambing yang terbiasa aku gembalakan sendiri untuk kesibukanku ketika tenagaku tidak sedang diperlukan oleh orang lain. Oh, maaf Kiai, bukan maksudku untuk menyentuh kenangan dan masa lalu Kiai, desis Kiwi Laga pelahan. Jangan hiraukan Ki Wilogo, aku bahkan sudah melupakan keadaanku ini. Aku bersyukur karena di masa tuaku ternyata tenagaku masih dibutuhkan oleh orang lain, jawab Kiai Bauwiryo. Saat kemudian Kiai Bauwiryo menghentikan kata-katanya, namun saat kemudian terdengar ia telah kembali berkata, baiklah Ki Wilogo dan juga Angger Jatmiko, silakan beristirahat. Meskipun nanti Banjar akan sedikit riuh karena kehadiran orang-orang Kademangan yang ingin sekedar bercengkrama atau bersendaguro, tetapi keriuhan mereka tidak akan sampai terdengar ke dalam bilik ini. Jadi kalian berdua tidak akan terganggu karenanya, berkata Kiai Bauwiryo sambil berpamitan untuk pulang. Baiklah Kiai, dalam keadaan lelah dan tertidur biasanya kami berdua tidak akan terganggu meskipun ada petir yang menyambar di dekat telinga, kelakar Ki Wilogo sambil sesekali mengucapkan terima kasih kepada Kiai Bauwiryo. Tiba-tiba kedua orang itu tertawa hampir bersamaan. Demikianlah episode 5 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bagi yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.